Wilayah Sumatera Barat dari dulu memang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi yang cukup besar. Tercatat produksi beras di wilayah ini sekitar 2,6 juta ton per tahunnya. Tak heran jika beras menjadi salah satu komoditi unggulan selain kelapa dan juga rempah, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Pariaman. Meski keberadaan Kabupaten Pariaman yang merupakan wilayah pesisir, namun beras juga menjadi salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di sini. Seperti halnya di wilayah Bali atau di daerah Indonesia lainnya, bagi masyarakat Sumatera Barat, beras tidak hanya dikonsumsi menjadi nasi saja, melainkan juga diolah menjadi bahan dasar berbagai macam olahan panganan maupun jajanan atau cemilan, yaitu tepung beras. Di desa atau nagari Kuraitaji, Kabupaten Pariaman, terdapat tempat produksi tepung beras skala rumahan yang sudah berdiri sejak lama. Di rumah produksi ini, bulir beras untuk diolah menjadi tepung direndam sekitar sehari semalam terlebih dahulu, untuk selanjutnya dihancurkan atau digiling menjadi butiran tepung yang halus. Dalam satu hari, rumah produksi milik keluarga Pak Beni mengolah sekitar 4 kuintal beras untuk dijadikan tepung. Meski proses produksi tepung beras di rumah produksi ini masih cukup sederhana, namun terdapat beberapa tahapan yang cukup panjang dan juga unik. Di tempat ini, proses penggilingan tepung dilakukan secara 2 kali, yaitu giling basah dan giling kering. Beras yang sudah digiling halus menjadi tepung, selanjutnya dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari langsung, sebelum nantinya digiling kembali ke dalam mesin giling. Proses penjemuran ini selain berfungsi agar butiran beras yang sudah digiling tidak menggumpal, juga berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran pada tepung beras. Tepung beras yang sudah melalui tahapan penjemuran ini, teksturnya masih cukup kasar, sehingga untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, tepung beras harus digiling kembali hingga menjadi butiran tepung beras yang lembut layaknya debu. Di seputaran wilayah Pariaman, terdapat salah satu ragam jajanan atau cemilan yang bahan dasarnya terbuat dari tepung beras, yaitu salalaua. Olahan cemilan ini banyak digemari karena cita rasanya gurih. Sebelum diolah bersama dengan bahan lainnya, tepung beras pun harus diolah dengan disangrai terlebih dahulu agar butiran tepungnya tidak lembab atau menggumpal, karena akan mempengaruhi tekstur adonan dan juga cita rasa atau tingkat kegurihan dari salalaua ketika matang nanti. Sementara aku menyiapkan tepung, Ibu Eni dibantu dengan beberapa karyawannya menyiapkan racikan bumbu sebagai kunci dari cita rasa dari olahan jajanan tradisional khas Minang ini. Sebelum dicampur menjadi adonan, agar cita rasanya lebih mantap dan menggugah selera, racikan bumbu dapur yang terdiri dari cabai merah, jahe, bawang merah, bawang putih, dan kunyit yang sudah dihaluskan ini ditumis terlebih dahulu hingga matang dan sedikit berubah warna serta mengeluarkan aroma harum yang khas. Bu, ini Bu, tepungnya udah matang Bu. Dendul, taruh gitu. Salah satu kunci tahapan yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembuatan adonan kue ini yaitu menggunakan irisan daun kunyit pada adonan yang berfungsi sebagai aroma yang menggugah selera. Selagi tepung beras dicampur dan diaduk dengan daun kunyit, adonan salalaua dibentuk dengan menggunakan air mendidih. Penggunaan air mendidih atau air panas di sini fungsinya agar tepung beras tidak membentuk gumpalan-gumpalan, melainkan menjadi adonan tepung yang padat dan kalis ketika dicampur dan diaduk bersama dengan bumbu dan bahan lainnya. Selain itu juga, agar bumbu dapat tercampur merata di dalam adonan yang tengah dibuat. Olahan tradisional khas daerah pesisir masyarakat Minang ini dinamakan salalaua yang berarti bulatan ikan.
Karena lauak dalam bahasa Pariaman berarti ikan. Sedangkan sala sendiri bulatan-bulatan atau bulatan. Karenanya setelah adonan tepung beserta bumbu terbentuk, Ibu Eni pun menambahkan suwiran daging ikan asin pada adonan. Untuk campuran adonan, Ibu Eni biasanya menggunakan ikan peda atau ikan kembung yang sudah diasinkan sebagai kunci dari jajanan tradisional ini. Hampir setiap hari Ibu Eni mengolah sekitar 15 kg tepung beras untuk dijadikan bahan dasar adonan sala lauak. Adonan tepung beras yang sudah bercampur dengan bumbu dan juga suwiran ikan pun dibentuk secara manual untuk kemudian nantinya adonan dimatangkan dengan cara digoreng. Namun sebelumnya adonan yang sudah terbentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dengan diameter sekitar 3 cm ini harus didiamkan untuk didinginkan terlebih dahulu. Proses pendinginan adonan sala lauak biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 4 jam agar tekstur sala lauak lebih gurih dan kering. Olahan sala lauak khas Pariaman biasanya memiliki ukuran bulatan atau bola-bola cenderung lebih besar bila dibandingkan cara lauak khas Padang. Jajanan tradisional dengan tekstur gurih lembut di dalam, namun begitu crispy dan garing di luar, tidak jarang kerap disanding dengan campuran makanan berat sebagai menu sarapan pagi. Seperti diolah bersama lontong gulai maupun sambal balado yang dibuat Ibu Eni ini. Sala lauak merupakan salah satu jajanan tradisional yang harus dicoba bila mengunjungi wilayah Padang hingga Pariaman.